Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Rena Rita Bagas dari Prodi Pendidikan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Institut Sains dan Kesehatan Rumah Sakit Dr. Syukuran Malang. Di sini saya mohon izin untuk memperkenalkan tentang pencegahan tindak korupsi sejak dini yang akan saya presentasikan atau saya ilustrasikan dengan media belajar yang saya gunakan saat ini. Pencegahan tindak koruptif sejak dini. Apa yang dimaksud dengan korupsi? Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu, yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Faktor penyebab korupsi. Dari internal sendiri, faktor korupsi bisa terjadi dari pribadi masing-masing. Untuk eksternal dari ini, penyebab korupsi datang dari sebab luar, meliputi beberapa aspek. Untuk yang pertama, sikap masyarakat terhadap korupsi, kedua aspek ekonomi, dan ketiga aspek politis, keempat aspek organisasi. Nilai anti korupsi. Yang pertama, kejujuran, kedua, kemandirian, ketiga, kedisiplinan, keempat, tanggung jawab, kelima, kerja keras, keenam, sederhana, ketujuh, keberanian, dan kedelapan, keadilan. Prinsip-prinsip anti korupsi. Yang pertama, akuntabilitas, kedua, transparansi, ketiga, kebijakan, keempat, kewajaran, dan lima, kekontrol kebijakan. Contoh tindakan korupsi. Yang pertama, korupsi suap menyuap, kedua, penggelapan jabatan, ketiga, tindakan pemerasan, keempat, gratifikasi, kelima, benturan kepentingan pengadaan, keenam, korupsi perbuatan curang, ketujuh, keuangan negara. Upaya melakukan pencegahan korupsi sejak dini. Menerapkan karakter pendidikan dan anti korupsi sejak pendidikan dasar, karena pengetahuan tentang moral dan anti korupsi memang penting diterapkan di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Untuk langkah pencegahan yang efektif dalam rangka membangun generasi berintegritas untuk memerangi korupsi, pendidikan karakter dan anti korupsi menjadi benteng utama dalam menyiapkan generasi penerus bangsa dan berintegritas dengan pembelaan sejak dini. Kesimpulannya, korupsi berkaitan dengan kekuasaan, karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kroninya. Korupsi selalu bermula dan berkembang di sektor publik dengan bukti-bukti nyata bahwa dengan kekuasaan itulah pejabat publik dapat menekan atau memeras para pencari keadilan mereka yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah. Sekian dan terima kasih paparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.